Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Untuk chapter 2 ini kita akan mempelajari tentang job application letter atau dalam bahasa Indonesianya adalah surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke penjelasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih job application letter itu atau surat lamaran pekerjaan itu. Ya, surat lamaran pekerjaan or application letter itu adalah surat resmi berupa surat bisnis atau surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Jadi ketika kita melihat lowongan pekerjaan dan kita berminat untuk menjadi karyawan atau pekerja di suatu perusahaan, maka we should make a job application letter. Nah, di sini ada part atau bagian-bagian dari application letter. The first is your name and address. Jadi di sini menjelaskan nama pengirim atau nama pelamar pekerjaan lengkap dengan address-nya atau alamatnya. Jadi di sini berisi nama dan alamat lengkap dari pengirim atau penulis surat. For example, di sini nama Lilis Handayani is the name of applicant, and then Jalan Ahmad Yani itu adalah alamatnya, ya, beserta kode pos. Kemudian yang kedua itu ada deadline atau penanggalan. Jadi kita harus memberikan atau menuliskan nama pada surat lamaran kita. Nah, apabila kalian ingin menulis surat, kalian bisa menuliskan tanggalnya secara British or American. Contohnya, kalau British, dia menggunakan format seperti ini. Jadi bulannya, kemudian tanggalnya menggunakan, kalau berakhiran 1, maka dia digunakan ST. Kalau 2, maka ND. 3, RD, yang menandakan 31st, yaitu yang ke-31 pada bulan Agustus 2020. Misalkan yang berakhiran 2, 22nd. Jadi di sininya menggunakan ND, yang artinya hari ke-22. Tapi kalau ke-12 dia tetap menggunakan TH, tidak menggunakan ND. Ya, kemudian untuk memberikan style seperti biasa ya, ini tanggal, kemudian langsung bulannya. Oke, contohnya di sini kita menuliskan di paling bawah sini. Setelah nama dan alamat penulis, maka setelah itu ada tanggal penulisan surat. And third one is the inside address atau alamat yang dituju. Alamat yang di dalam the inside address itu adalah alamat si penerima or addressee atau orang yang menerima surat. Contohnya ini. Nama, kemudian alamat. Dan ini nama perusahaan ya, it's kind of nama perusahaan. Nama toko. And then the fourth is the salutation atau salam. Ya, kita akan lebih mudah untuk menyapa atau menyebut orang yang dituju dengan sapaan seperti Dear Sir, jika laki-laki, Dear Madam, jika perempuan, Dear Mr. Tuwir, jika kita mengetahui nama dari nama penerima yang akan kita tujukan. Kemudian Dear Mrs. Smith, ya. Oke, kemudian opening paragraph, jadi paragraf pembuka. Berisi di sini tentang garis besar dari maksud isi surat yang dibuat agar si pembaca akan lebih mudah untuk memahami dan juga untuk membuat tertarik si pembaca. Jadi di sini berupa garis besar maksud dan tujuan kita membuat surat lamaran tersebut. Yang pastinya kita ingin mendapatkan pekerjaan tersebut, ya, membuat surat lamaran pekerjaan yang dilamar, mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari mana. Jadi situ berupa tujuan kita membuat surat lamaran, kemudian pekerjaan apa yang kita inginkan yang dilamar, kemudian
mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari mana? Kita bisa sebutkan pada paragraf pertama, paragraf pembuka atau opening paragraf. Nah, selanjutnya adalah middle paragraph atau body atau inti dari surat yang kita buat. Nah, di bagian surat ini biasanya pelamar menjelaskan pengalaman kerja yang sesuai atau berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, serta memberikan alasan yang kuat kenapa si pelamar pantas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi kita di situ menjelaskan pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah kita dapatkan, yang kita miliki, dan pengalaman yang kita jelaskan tersebut harus berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar saat ini. Ya, dan memberikan alasan kenapa kita cocok dengan pekerjaan tersebut dan pantas mendapatkan pekerjaan tersebut. And then the seventh, ada closing paragraph or paragraf penutup. Ya, jadi di bagian ini kita sebaiknya menutup surat dengan permohonan maaf, kemudian your hope atau harapan bahwa kalian bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut, serta ucapan terima kasih. And then ada complimentary close atau salam penutup. Nah, di sini misalkan kita bisa menggunakan your faithfully, kemudian very truly yours, or sincerely yours, dan yours juga bisa. Dan the last one is signature atau tanda tangan. Karena orang berbeda-beda tanda tangannya ya. Dan selanjutnya adalah contoh. Nah, di sini kita lihat kita bisa bedah partnya. Nah, di sini ada Adi Nursani. Adi Nursani ini adalah pelamarnya, ya, penulis suratnya. Kemudian attention to atau dialamatkan kepada. Ya, jadi di sini bisa disebutkan juga dengan addressee atau orang yang ditujukan alamat. Kemudian di sini deadline atau tanggal penulisan surat. Nah, di sini ini adalah salutation atau salam pembuka. And then the first is opening paragraph. Nah, di sini disebutkan tanggal situs lowongan kerja pada tanggal 21. Jadi dia mendapatkan vakansi ini di situs lowongan kerja pada tanggal 21 Agustus. Kemudian di sini mencari looking for a full stack developer. Ya, dan di sini dia bilang, oh, I believe to be a strong candidate for this job. Nah, jadi di sini dia menjelaskan saya sangat cocok dengan job ini atau pekerjaan ini. Kemudian di sini juga disebutkan ada experience-nya, ya. Kemudian dia pernah bekerja di apa saja, pada tanggal berapa, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, di sini ini kan body. Nah, di sini adalah closing paragraph atau paragraf penutup. Nah, di sini dijelaskan feel free to contact me. Jadi kita memberi nomor telepon kita dan berharap harapan kita untuk diterima ya. I'm looking forward to hearing from you soon. Jadi dia juga berharap mendapatkan informasi secepatnya. Dan di sini ada thank you for your time. Jadi ucapan terima kasih. Dan di sini ini adalah complimentary close atau salam penutup. Dan di sini adalah signature atau tanda tangan, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada assignment atau tugas. Tugasnya adalah kalian mencari contoh lain of application letter on the internet. Jadi kalian mencari contoh lain surat
lowongan pekerjaan di internet. Kemudian, identify part of the application letter by referring to the guiding questions below. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari surat lamaran tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Di situ ada 8. Silakan.